lagi di dalam pembelajaran pendidikan agama Hindu. Ya. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Baik. Kita berjumpa ya anak-anak sehat, semangat dalam situasi. Tetapi sebelum kita lanjutkan, kita ucapkan salam dulu, terus dilanjutkan dengan mulut asawa dan gaya papasan. Ya, silakan. Asana. Tangan jali. Om Swastiastu. Semoga selamat atas karunia Ido Sang Widi Waso. Om Awiganamastu Namo Sidam. Om Sidirastu Tatatsu Swaha. Semoga tidak ada halangan dan semuanya berhasil dengan baik. Lanjutkan dengan gaya upasana. Kita ucapkan Gayatri Mantra. Ya, mulai ingat. Kemuliaan dan kecemburuannya yang ada di bumi, di langit dan surga. Semoga beliau memberikan semangat pikiran kita, kecerdasan kita. Ya, silakan duduk kembali anak-anak semua. Ya. Nah, ini anak-anak sudah ibu lihat, rapi-rapi dan semuanya hadir ya. Nah, ibu cek dulu kehadiran anak-anak, apakah sudah semua hadirnya. Nah, Gede Andika Putra Pratama. Hadir. Iya, bagus. Rajin semua nih. Gede Yogi Astra. Hadir, Bu. Iya. Kade Agus Deca Wipayana. Hadir. Iya, bagus. Nih. Terus Kade Yuda Antara. Hadir. Putu Aldiasa Wijayana. Hadir. Putu Gede Suryawan Budiana Putra. Hadir. Ini Kade Dwi Kinara Maharani. Hadir. Ini Kade ini Kade Putri Setiawati. Hadir. Ini Kade Rani Widya Dewi. Hadir. Ini Komang Algen Dian Ratnasari. Hadir. Ya. Ini Komang Ayunita Amelia Dewi. Hadir. Ya, semuanya hadir nih. Ini Putu Ayu Aprilianti. Hadir. Ini Wayan Indah. Hadir. Iya, rajin semuanya. Anak-anak sudah hadir semuanya. Iya. Ya, ibu senang sekali. Semua hadir berarti semua dalam keadaan sehat. Nah, untuk ini ibu ingatkan juga ya supaya selalu melaksanakan protokol kesehatan. Ya, seperti tadi udah anak-anak lakukan juga. Siapa yang tahu siapa yang ingat dan selalu melaksanakan protokol kesehatan apa saja misalnya? Ayo. Cuci tangan. Iya, bagus cuci tangan. Menjaga jarak.
Dia menjaga jarak, ini sudah anak-anak lakukan ya. Ya, lagi, ayo yang lain. Dia pakai masker, lagi yang lain ada lagi. Ya, untuk protokol kesehatan supaya imun kita juga bagus ya. Dengan makan makanan yang bergizi juga, itu akan menjadi kita sehat ya. Ya, dan yang lainnya anak-anak sudah tahu semua. Dan yang terpenting juga adalah doa. Ya. Karena apa? Ya, apapun yang kita lakukan tanpa dengan doa itu akan percuma sekali. Ya, kalau dengan doa ya diiringi usaha dan doa itu harus ya, dalam melaksanakan tugas sebelum aktivitas dan sesudah aktivitas juga harus berdoa. Nah, siapa yang kita puja di dalam doa itu? Iya, itu Sang Hyang Widiwasa. Ya, karena apa ya? Jasa beliau, ya anugerah beliau nih, kemahakuasaan beliau di dalam ya menciptakan, ya memelihara ya isi apa yang beliau ciptakan, kemudian yang sudah waktunya pada waktu yang dimusnahkan, namanya nanti pelebur. Dalam hal ini ada disebut dengan Utketi, Sekiti, dan Pralina yang disebut dengan Kukono itu. Nah, itu adalah merupakan kemahakuasaan dari Sang Hyang Widiwasa. Nah, Ibu merasa terharu dan salut sekali dengan kemahakuasaan beliau. Misalnya ya, kita pergi ke pantai. Anak-anak siapa yang pernah ke pantai? Ya, pernah ya. Nah, di sana kita merasa bagaimana kagum ya. Nah, apa bisa ada kesan-kesan dari anak-anak pada melihat ini pantai dan lain sebagainya, laut itu? Terharu dengan ombak yang sangat besar. Iya. Dan selain itu ada lagi panorama dan banyak sekali ya. Panorama kita lihat pada pagi hari misalnya ya, bagaimana cerahnya ya matahari ya, seperti sekarang ini matahari cerah, terus ya ini ke barat ya, terbenam di barat. Siapa yang mengatur semuanya itu? Ya, itu Sang Hyang Widiwasa. Nah, untuk mencetuskan rasa kagum kita ya, dengan ibu pribadi merasa betul-betul kagum dan terharu atas anugerah beliau, atas kemahakuasaan beliau. Kita yang nyanyikan dengan lagu syukur ya, kita konsentrasi semuanya. Dari penciptaan beliau apa saja? Mungkin ada yang tahu nggak? Ya. Apa ciptaan beliau banyak sekali, ya Bu?
dunia. Lagi isinya misalnya apa? Ya, terus yang lain juga. Ya, banyak sekali kalau kita sebutkan ya. Nah, betapa mulianya beliau ya, dengan kasih sayang menciptakan semua ini ya. Kemahakuasaan beliau ya. Ada empat kemahakuasaan yang paling ini adalah beliau mempunyai sifat tiga ya, yaitu jenyana dura jenyana ya, yaitu beliau mengetahui segalanya ya. Terus disebut dengan ya darsana, apa namanya nih kan, dura darsana, melihat dengan penuh apa yang kita lakukan, dan dura serawana ya. Juga ada kemahakuasaan beliau banyak ya, seperti 8 disebut dengan Asta Aiswani. Dan yang kita bicarakan di sini ada 4 kemahakuasaan beliau nih, yang disebut dengan Sadu ya. Nah, untuk itu anak-anak ya, ini kita bicarakan Sadu Sakti Nika. Sebelumnya Ibu sampaikan tujuan pembelajaran yang akan diberikan pada kesempatan hari ini. Yang pertama, setelah anak-anak dalam proses pembelajaran ini ya, diharapkan anak-anak mampu ya, menguraikan ya, dan menjelaskan tentang pengertian dari Sadu Sakti. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, ya, anak-anak mampu ya, menjelaskan bagian-bagian dari Sadu Sakti. Dan yang ketiga, anak-anak mampu menjelaskan ya, tentang contoh-contoh dari kemahakuasaan Tuhan atau Sang Hyang Widi Wasa itu sebagai Sadu Sakti. Dan anak-anak bisa menerapkan bagaimana anak-anak mengagumi kebesaran Tuhan dengan melaksanakan ya, ini kegiatan yang diajarkan di dalam agama ini. Terus kompetisi atau kemampuan yang Ibu harapkan dalam pembelajaran kali ini adalah anak-anak ya menerima kemahakuasaan Sang Hyang Widi sebagai Sadu Sakti. Itu ya kemampuan atau kompetisi dasar yang harus anak-anak mampu laksanakan. Terus yang kedua, menunjukkan perilaku disiplin sebagai wujud rasa tanggung jawab atas kebesaran Sang Hyang Widi Wasa sebagai Sadu Sakti. Terus kompetisi dasar yang ketiga, yaitu memahami kekuasaan Sang Hyang Widi sebagai Sadu Sakti. Dan yang terakhir ya, itu anak-anak menyajikan dan menerapkan ajaran Sadu Sakti atas kemahakuasaan Sang Hyang Widi sebagai penguasa alam semesta. Gitu ya. Nah, Ibu mohon ya dengan ini anak-anak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang diamanatkan dalam ajaran. Untuk itu ya, coba anak-anak buka sekarang bukunya halaman 35. Ya, di sana anak-anak lihat ya, ada gambar dan ya, ya. Sudah ketemu? Ya. Nah, dari pengamatan anak-anak di sana, mungkin ada yang anak-anak tanyakan, mungkin ada yang ingin bertanya gitu ya, tentang apa yang anak-anak amati dalam buku teks itu atau yang disampaikan. Oke, silakan. Ada yang ingin bertanya, silakan. Iya,
pertanyaan dari Indah? Ya, Rani, silakan. Cadu sakti berasal Ini. Cadu sakti adalah 4 kemahkuasaan hidup Sang Widiwasa. Itu bagus sekali. Ya, teman-teman lihat ini dulu. Yang lain mungkin ada. Ya. Bu, apa bagian-bagian sakti? Oh iya, ada di bukunya. Mungkin anak-anak belum ini. Kita bersama-sama mau memahami. Ya, kita bahas bersama-sama. Apa bagian-bagian dari cadu sakti ya, Putri ya? Bagus sekali pertanyaannya. Mungkin ada yang lain yang bisa menanggapi ya? Apa menjawab dulu pertanyaannya? Ya, apa? Bagian-bagian dari cadu sakti. Ayo, siapa yang bisa menjelaskan? Oh ya, lagi ya, siapa? Bagiannya Prabu ya, Ibu jelaskan sendiri. Prabu sakti. Ya, bagiannya dulu itu. Ibu sakti. Terus lagi. Sakti. Sakti. Dan lagi yang keempat. Trio sakti. Ya, bagus sekali. Ini ya, Andika juga ini ya. Sudah ada yang pertanyaan yang lain? Ya. Bagaimana caranya menerapkan cadu sakti, Bu? Oh iya. Bagaimana caranya menerapkan? Ya. Ajaran ya, silakan. Dengan cara sembahyang. Iya, lagi. Nah, dengan rajin sembahyang, dengan mungkin ada kegiatan lain, mungkin ada yang menanggapi. Ya, dengan melaksanakan kewajiban sebagai seorang anak, membantu orang tua, gitu juga ya. Terus melaksanakan trikayuh padi sudah, juga baru mengatur kancan. Siapa yang di rumahnya ini senang sebagai tugasnya membantu orang tua mengaturkan sana gitu, siapa? Oh iya, banyak sekali ya, bagus sekali, semangat ya. Ya juga anak-anak bukan belajar untuk pengetahuan saja. Ini anak-anak juga dituntut untuk keterampilan bagaimana anak-anak karakter ya, pendidikan karakter di rumah, membantu orang tua. Karena nanti anak-anak terjun di masyarakat ya, bukan untuk hanya punya pengetahuan saja ya. Nanti ada keterampilan sikap anak-anak bagaimana ya dengan orang lain gitu ya. Nah, sudah dengan itu sekarang coba Ibu sendiri memberikan juga penjelasannya sedikit ya tentang cadu sakti. Ya. Ya, kita pahami bersama ya. Cadu sama dengan catur. Ya, seperti yang dijelaskan tadi, apa artinya catur? Kalau sakti, Kesaktian. atau kemahakuasaan. Iya, bagus sekali soalnya. Kemahakuasaan sama wujud itu ya. Sebagai pencipta, pemelihara dan pelebur, ya, Misal juga disebut dengan Trimurti, ya. Dalam Trikononya, fungsinya atau tugas beliau itu adalah sebagai pencipta. Terus Dewa Dewa Wisnu, ya, sebagai pemelihara. Dan sebagai pelebur siapa? Dewa Siwa. Iya, bagus sekali. Nah, untuk itu, sekarang Ibu akan itu Ibu jelaskan sedikit, mungkin udah paham ya. Ibu akan bagi menjadi beberapa kelompok untuk bagaimana Ibu menilai kemampuan anak-anak memahami apa yang Ibu jelaskan tadi. Ya. Ibu akan beri tugas kelompok coba ini dibagi dulu ya, dibagi kelompoknya nih. Ya. Ini nanti ada ketua kelompoknya. Ya. Yang di sini Ibu bagi ya. Yang ketua kelompok dan ini. Nah. Ya, silakan
Empat orang kan? Silakan. Diskusikan bersama kelompok masing-masing. Ya, ini udah 5 kelompok, 5 orang. Silakan. Ibu kasih waktu 5 menit ini dulu ya. Silakan diskusikan. Keaktifan anak-anak di dalam mengerjakan tugas. Ya, silahkan ya. Berkoordinasi dengan temannya. Ya, ya di dalam diskusi itu. Ya, di pertanyaannya. Ya, silakan bekerja. Ya, sudah ada yang selesai. Ya, ini dalam diskusinya ini. Kelompok mana yang sudah selesai? Oh, sudah ya, yang udah semua. Iya, ini sebenarnya sini. Ya. Sekarang siapa dari kelompok mana yang duluan ini ke depan? Silakan. Oh ya, iya silakan Rani. Dari kelompok 1 ya. Ya, silakan. Uraikan dan jelaskan pengertian cadu sakti. Cadu sakti terdiri dari 2 kata, yaitu cadu dan sakti. Cadu artinya 4 dan sakti artinya kemahakuasaan. Jadi cadu sakti artinya 4 kemahakuasaan pada Sang juga Widi. disimak ya, dari kelompok 1 nya. Berikan contoh kemahakuasaan yang Sang Yang Widi sebagai wibu sakti. Seperti gula larut di dalam teh. Apa yang dapat dilakukan dalam menghayati dan mensyukuri atas anugerah Sang Yang Widi? Sembahyang dan mengaturkan canang. Nah, iya, silakan. Iya, tepuk tangan buat kelompok 1 baru sampai ini. Ya, keberatan di dalam ini. Ya, wibu sakti itu di sakti. Ya, gula larut di dalam teh. Misalnya, Sang Yang Widi meresap ke seluruh ciptaannya. Ini di mana-mana pun dia wadah. Ya, sudah kita lanjut. Ya, kelompok yang lain. Ya, kelompok 3 dulu ya. 3 ya. Iya. Ya, kelompok 3-nya udah angkat tangan dulu ya. Terus silakan. Andika. Ya, yang lain dengarkan dengan baik-baik. Uraikan dan jelaskan pengertian cadu sakti. Cadu sakti adalah 4 kemahakuasaan Ida Sang Hyang Widi. 2. Berikan contoh kemahakuasaan Sang Hyang Widi sebagai wibu sakti, seperti minyak dalam santan. Iya, bagus. 3. Apa yang dilakukan dalam menghayati mensyukuri atas anugerah Sang Hyang Widi? Rajin beribadah. Iya, silakan. Udah. Ya, bagus. Kelompok 3-nya. Ya. Ibaratkan ya, Sang Hyang Widi Wasta itu dalam cadu sakti sebagai wibu sakti. Diibaratkan apa diumpamakan seperti apa? Minyak dalam teh. Iya. Dan sekarang kelompok yang lain. Kelompok 2-nya. Saya. Ya, silakan dikasih temannya. Kedua kelompok. Ya, bisa. Silakan. Yang lain disimak. Cadu sakti terdiri 2 kata, yaitu cadu dan sakti. Cadu artinya 4 dan sakti artinya kemahakuasaan. Jadi Ida Sang Hyang Widi, Prabu Sakti, Wibu Sakti, Inana Sakti, Kain Sakti. Wibu Sakti seperti gula larut di dalam teh. Wibu Sakti seperti minyak di dalam santan. Wibu Sakti
seperti api di dalam kayu kering. Dura dasana artinya Sang Hyang Widi dapat melihat segalanya. Eko Narayana Nadwityo Sri Kahit artinya Tuhan itu hanya satu, tidak ada yang kedua. Iya, silakan. Ya, yang keduanya. Berarti anak-anak semuanya sudah bisa, sudah memahami apa yang Ibu jelaskan tadi. Ya, baiklah. Sekarang silakan mengambil tempatnya kembali. Ya, nanti Ibu lanjutkan. Ya, dengan ini mengasosiasikan. Ya, nah, supaya anak-anak lebih mantap dengan ini. Anak-anak nanti Ibu harapkan memasangkan, ya, dengan gambar, ya, dengan gambar dan apa yang menjadi maha kuasa beliau. Oke. Nah, silakan siapa yang berani ke depan dulu. Ayo angkat tangan, memasangkan. Angkat tangan siapa berani? Ya, Rani, silakan. Ya, silakan yang mana? Ini, silakan. Ditempelkan untuk. Iya, di sininya ya. Biar tidak ditutupi ini. Iya, silakan apa? Coba Rani jelaskan dulu. Ya, tentang ini yang dimaksud Kriya Sakti itu adalah Tuhan Mahakarya. Ya, ini sebagai contohnya misalnya gunung apa itu? Meletus, ya. Baru akhir-akhir ini baru-baru ini udah terjadi gunung agungnya meletus. Nah, siapa yang mempunyai kekuasaan seperti itu? Tuhan atau ada Sang Hyang Widi Wasa, ya. Nah, kita tidak kuasa untuk menolak apa yang beliau kerjakan itu ya, karena beliau maha karya. Silakan ya, tepuk tangan buat Rani. Mungkin ada lagi yang bisa memberikan, memasangkan ini antara gambar dengan kemahakuasaan daripada Sang Hyang Widi Wasa. Ya, yang mana mungkin dari ini. Silakan. Biar tidak tertutup ininya ya. Nah, di sana. Oh ya, silakan. Itu nih. Nah, ya. Itu gimana? Yang lain? Betul? Iya, betul. Nah, jika adalah kemahakuasaan daripada ini Sang Hyang Widi Wasa. Baik, anak-anak sudah memahami dengan semua yang Ibu jelaskan tadi. Nah, untuk lebih kita anak-anak paham betul ya dengan apa yang kita pelajari, Ibu akan nyanyikan sebuah lagu ya, yaitu Idullah Sang. Dengarkan dulu, mungkin ada yang bisa mengikuti, yang bisa menyanyikan boleh, dan nanti kita bersama-sama nyanyikan. Sang Hyang Widi ngardi jagat sami miwadagingnya sekancang mauripe
kekuasaan beliau. Mungkin anak-anak bisa lah menyanyikan itu yang tadi. Nanti kita ibu yang menjelaskan tentang apa yang dimaksud dalamnya. Ya, coba bersama-sama ya. Siap? Siap. Semangat kasih. Semangat. Bagus, ya. Tarik nafasnya, atur nafasnya dulu. Posisinya yang baik ya. Ya, siap ya. 1, 2, 3. Sang Widi. Ya, yang baik. Sebagai ungkapan ya rasa kagum dan rasa sekaligus syukur yang kita ucapkan ya. Ya, dari nyanyian tadi kita ambil hikmahnya ya. Yang pertama ya, Sang Hyang Widi ya, mengabdi jagat. Nah, itu artinya Sang Hyang Widiwasa itu menciptakan alam semesta ini. Terus biwa sedagingnya sekancan urip ya. Siapa tahu apa artinya itu? Ya, dan segala isi alam dan semua makhluk hidup. Iya, bagus sekali ya. Nah, dia beragam agung ya, hana tan hana ya. Dari ungkapan itu mungkin ada anak-anak yang tahu ya, apa artinya hana tan hana? Ya. Hana ada, tan hana tidak kelihatan ya. Ya. Dari ungkapan itu ya kita ambil contohnya. Ya. Ya, benar nggak ini hana tan hana itu kita umpamakan. Ya, coba siapa? Silakan ke depan. Membuktikan ya, silakan ambilnya ya, silakan ke depan ya. Ini kita lakukan percobaan ya, kita membuktikan bagaimana ya Wibu Sakti itu ya, contoh daripada Wibu Sakti kita umpamakan dengan ininya ya, ya diaduk nantinya ya. Terus segelas air nih. Sudah agak dingin sedikit nih. Ya, terus diaduk nih. Jadi keras ya. Ya, ya. Nah, nanti akan sedikit demi sedikit akan terlihat bagaimana apakah tetap seperti tadi ya. Nah, itu kelihatan tak gulanya seperti tadi atau bagaimana ya. Terus kita membuktikan ya contoh daripada Wibu Sakti. Ya, kelihatan? Ya. Nah, ini anak-anaknya. Nah, sebagai contohnya kemahakuasaan dari Sang Hyang Widi Wasa sebagai Wibu Sakti. Beliau ya berupa hana tan hana ya. Ada sebenarnya ya, tapi tidak terlihat seperti ini.
Anak-anak melihat tadi apa yang dimasukkan oleh Alvin ke dalam ini gelasnya? Gula, ya. Terus, nah sekarang gulanya coba diperhatikan. Terlihat tidak? Ada seperti tadi? Tidak. Nih, ini dimasukkan juga teh. Iya. Nah, terus kita lihat warna daripada air ini berubah, ya, menjadi air teh. Nah, kalau ini yang tadi gulanya itu tidak kita lihat, tetapi rasanya ada nggak perubahan rasa daripada teh ini? Ya, ada, tentunya manis ya. Siapa yang mau mencicipi? Ya, ya. Kita karena sudah anak-anak biasa ya di rumah untuk minum teh, tentunya rasanya bagaimana kalau gula dilarutkan dalam air? Ya, kalau garam dilarutkan dalam air atau di dalam masakan, ya jadi asin. Ya. Begitu juga ada di dalam kelapa, ya. Nah, dalam kelapa itu anak-anak mungkin tidak tahu kalau di sana itu ada minyak, ya, mengandung minyak kelapa itu kalau kita olah, ya, kalau ininya dicari minyaknya itu ada, tapi kelihatan tidak ada, gitu ya. Nah juga di dalam ini apa kayu yang kering itu, ya, kayu yang kering itu akan, dan juga di dalam batu ya kalau digosok itu pasti ada api keluar, ya itu menandakan bahwa beliau itu ada yang larut di dalam ciptaan. Ya, kita ikut lanjut lagi dengan yang tadinya. Ago hano tanghano. Padat iraga bakti yang wiseso. Ya. Nah, karena begitu besar di beliau, ya, jasa beliau, kekuasaan dan anugerah beliau, kita harus ya mengaturkan bakti, ya, kita mengucapkan puji syukur dan terima kasih, ya. Misalnya salah satu contohnya yaitu dengan mengaturkan apa? Seneng atau banten dan banyak lagi yang bisa kita lakukan, ya. Nah, terus yang terakhir lagunya, ya. Apa ada yang ingat? Sesa melaksana anu treng daging agama, ya. Dan ya sebagai penerapannya, ya, anak-anak itu harus berbuat atau berperilaku yang baik sesuai dengan ajaran agama. Perilaku yang baik termasuk prikaya pari, ya, juga perilaku yang harus disucikan, ya. Sampai di sana anak-anak, ya, mungkin ada pertanyaan? Sudah dipahami? Sudah? Ya, sudah semua paham? Sudah. Kalau begitu untuk ini menguji, ya, menguji daripada ini anak-anak, ibu akan berikan anak-anak tes, ya, untuk menjawab pertanyaan yang ibu berikan. Ya, silakan siapkan alat tulisnya. Ya. Masih semangat ini untuk menjawab? Masih. Bagus sekali. Ya, silakan. Ya. Jelaskan dan anak-anak praktekkan, ya, implementasikan nanti juga dalam kehidupan sehari-hari, ya.
kasih waktu 5 menit. Nanti kalau sudah waktunya selesai atau tidak selesai nanti. Ini. Ya, silakan kerjakan dengan perhatiannya. Ya. Ada yang sudah? Sudah? Oh iya. Ya, yang sudah silakan. Nah, ada yang belum? Nah, ada begitu yang ya. Silakan dikumpul yang sudah nih. Nah, satu soalnya nih. Nah. Sekali semuanya semangat ya, mudah-mudahan ya dalam kegiatan apapun ya anak harus nanti semangat ya. Anak-anak bukan hanya untuk pengetahuan saja, dan belajarnya bukan untuk hanya ulangan saja, belajar setiap hari. Tiada hari tanpa belajar. Sudah? Sudah semua ini? Ada yang belum? Nah, ya. Anak-anak sudah melakukan. Sekarang sebelum Ibu akhiri, Ibu akan memberikan pesan-pesan, memberikan ini anak-anak supaya tetap ya semangat ya, seperti yang telah Ibu sampaikan tadi. Itu bukan hanya untuk belajar pengetahuan. Nanti di rumah membantu orang tua juga, diterjun di masyarakat. Nanti anak-anak juga harus bisa aktif di dalam kegiatan. Untuk pelajaran hari ini, mungkin ada yang ditanyakan sebelum Ibu akhiri. Sudah paham semua? Sudah. Bagus kalau begitu ya. Karena ini udah waktu ya, anak-anak mungkin perlu istirahat. Nanti, ini nilai yang Ibu belum presentasi habis mengasuh, nanti Ibu akan berikan nilainya. Nah, dan selain itu untuk pelajaran yang akan datang, ya, untuk minggu pertemuan yang akan datang, Ibu masih tetap di dalam Cadu Sakti, tapi lebih